Ya, masih di channel Matematikawan Kampung. Kali ini kita akan membahas mengenai limit bentuk tak tentu nol per nol ya. 0 per nol itu dikatakan sebagai bentuk tak tentu ya, karena tidak bisa ditentukan ya. Secara fix, secara pasti nilainya berapa. Nol, oh kok masih garis? Oke. Nol per nol itu bentuk tak tentu. Ya, alasannya tadi ya, karena kita tidak bisa menentukan secara pasti atau secara fix nilainya itu berapa. Ya, mungkin kalau sebagai gambaran gini aja ya. Kalau misalkan ada bilangan X ya kan, tidak sama dengan Y gitu ya nanti ya. Nah, bukannya tapi ya, tapi di sini, tapi kalau kita kalikan nol kedua ruas, itu nol kalikan X, itu nanti sama dengan nol kalikan Y, ya kan? Karena sama-sama nol nilainya ya. Oke, walaupun X dan Y itu nilainya tidak sama. Ya seperti itu ya. Ini yang dinamakan nanti kalau kita itu kalau kita buat ya X per Y itu juga nanti sama dengan Y per X ya kan. Nah, padahal kan ini harusnya tidak sama karena itu ya. Karena tidak sama dengan ya. Nah, ini kan keduanya ini saya itu aja dulu ya. Nah, ini kan keduanya kalau kita pindah ruas dari yang sebelumnya dapatnya sama-sama 0 per nol. Nah, itulah yang dinamakan tak tentu ya. Nilainya boleh sebarang ya. Apapun bisa menjadi nilai 0 per nol kalau memang mau dihitung secara prinsip-prinsip perhitungan atau aljabar biasa ya kan. Jadinya memang selain juga tidak terdefinisi ya. Kalau pembagian dengan nol kan tidak terdefinisi ya, tapi khusus dengan 0 per nol itu selain tidak terdefinisi juga disebut tak tentu seperti itu. Oke, sip. Nah, limit bentuk tak tentu itu seperti ini ya. Kalau kita substitusi langsung ya, misalnya gini. Itu limitnya limit X mendekati C gitu ya misalnya. C biasanya bentuknya itu ya standar saja ya, yaitu bentuk fungsi adapernya, yaitu apa ya? Fungsi rasional. Tapi nggak rasional juga ya, ada akarnya di atas boleh ya. Kita buat gini aja, Fx per Gx. Oke, sip. Itu uh, bentuk tak tentu ya. Nanti jika jika Fc itu kok Fx saya nulisnya. Nilai Fc itu sama dengan nilainya Gc, yaitu sama-sama nol ya. Nilainya sama-sama nol itu kalau disubstitusi langsung ya. Maka apa? Maka jangan substitusi langsung ya. Tapi paling mudah seperti ini ya. Contoh ini salah satu cara bisa difaktorkan ya. Difaktorkan. Ya. Terus kemudian coret faktor yang sama ya atau hilangkan faktor yang sama gimana ya? Cancelasi ya. Nah, seperti itu ya. Atau kemudian hilangkan faktor yang sama. Faktor yang sama. Oke, seperti itu kira-kira ya. Ini cuma salah satu cara ya. Ada cara lain nanti mungkin bisa pakai turunan ya. Terus bisa juga pakai teorema apa misalnya teorema Apit ya, squeeze theorem ya. Tapi ini kebetulan soal 1, 2, 3 tuh bisa dikerjakan dengan cara pemfaktoran saja ya. Dan juga mungkin kalau yang tiga bisa dikerjakan dengan cara kali sekawan yang ada akarnya boleh juga ya. Tapi difaktorkan juga bisa. Oke. Kita langsung ke soal yang nomor satu seperti itu ya. Ini ada pemfaktoran yang cukup terkenal ya. Kalau misalkan di sini ada x pangkat n ya, minus satu itu pasti bisa difaktorkan menjadi x minus satu. Terus di sini ada x n minus satu ya. Terus ditambah x n minus 2 ya. Terus ditambah seterusnya sampai X saja terus tambah satu. Oke, seperti itu. Sip. Langsung kita faktorkan limit X mendekati satu. Dari ini bisa difaktorkan X minus satu. Formula yang atas, kuadrat pangkat satu terus satu. Oke, sip. Selanjutnya itu X minus satu terus X plus satu. Ya, sip.
karena ada dua faktor yang sama, yaitu X minus 1, bisa kita coret. Karena apa? Karena limit sendiri itu tidak pernah sampai ke titik X1 ya, X sama dengan 1 ya. Seperti yang sudah saya bilang di short ya, limit itu ibarat pendekatan sampai deket banget, cuma nggak sampai jadian, yaitu maksudnya nggak pernah sampai jadi 1 X-nya di sini, cuma X-nya sangat dekat dengan 1. Oke, makanya X minus 1 itu nilainya sebenarnya bukan 0, tapi dekat dengan 0 ya. Nah, sehingga bisa dicoret ya. Oke, selanjutnya karena nggak ada itu ya, kita bisa langsung substitusi aja ya. Sehingga di sana ada 1 kuadrat plus 1 plus 1 per 1 plus 1. Oke, 3/2. Itu untuk jawabannya yang ini. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Yang kedua ini juga bisa kita faktorkan ya. Gampang aja ya, pakai pemfaktoran tingkat SMP ini selesai ya. Limit X mendekati setengah. Yang sana itu ternyata bisa kita faktorkan mirip sama yang penyebutnya, yaitu seperti itu sama X plus 2. Oke, kalau kita coba kalikan ya, ini 2X kuadrat, sip. Terus di sana itu 4X, terus di sini dikurangi X jadi 3X saja, terus yang ini tuh negatif 2. Oke, sip. Sudah sama ya. 2X minus 1. Oke, kita bisa cari ini biar terlihat mirip ya. Cari tambahkan kurung biar terlihat mirip, terus bisa kita coret ya. Kemudian cuma dapat limit X mendekati setengah dari X plus 2 saja. Nah, kita bisa langsung substitusi setengah plus 2 ya, yaitu 5/2. Oke, sip. Lanjut, nomor 3. Nah, nomor 3 ini juga demikian ya. Nah, kita jadikan bentuk yang mirip di yang itu ya. Mirip yang bawah kita mau faktorkan yang bawah ya, biar bentuknya mirip dengan yang atas. Caranya gini, limit X mendekati negatif 3, yang bawah kita jadikan bentuk X plus 4 ya. Ini kita kasih kurung aja ya. Oke, seperti itu. Oke, kalau kita perhatikan nanti ternyata yang ini yang atas tetap ya. Nah, yang ini tuh bisa kita buat seperti ini ya kan. Akar X plus 4 ya. Kuadrat ya. Nanti akarnya saling menghilangkan ya. Karena ini cuma kita mendekati sampai negatif 3. Nilainya itu ini kan masih positif ya. Masih positif. Oke, kalau negatif 4 baru ada kemungkinan itu ya. Ada kemungkinan negatif kalau didekati dari kiri ya. Sedangkan ini kalau negatif 3 masih safe, aman ya, masih positif. Makanya di dalam akar itu nggak usah pakai nilai mutlak, nggak masalah ya. Oke. Selanjutnya seperti itu ya. Satunya juga bisa kita buat 1 kuadrat ya kan. Atau mungkin kita bisa melihat dari yang pertama ini ya. Satunya nggak usah pakai kuadrat, nggak masalah. Oke, gitu aja. Terus kemudian di sini itu X plus 4 minus 1. Oke, kalau gitu yang bawah bisa kita faktorkan. Jadi seperti itu. Terus yang satunya ada yang positif. Oke, sip. Oke, kita kasih kurung biar bentuknya mirip ya. Biar nggak ragu-ragu nanti nyoretnya ya. Oke, sip. Selanjutnya kita bisa langsung substitusi ya. Nah, di sini aja ya. Mungkin yang itu ya nggak masalah di sini deh. Ya, semoga cukup. Ya, kita bisa langsung substitusi yang atas jadi 1 ya, karena sudah tercoret semua. Terus yang bawah itu jadi akar. Di sini negatif 3 plus 4 ditambah 1. Ini hasilnya 1 tambah 1, 2. Oke, sip. Jadi setengah aja. Itulah solusinya ya. Oke, ini setengah bukan Z. Oke. Ya, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa di video lainnya.